Ya, bagaimana alam semesta ini terbentuk. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Para ilmuwan meyakini bahwa terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, berawal dari peristiwa Big Bang. Adik-adik sudah tahu belum apa itu Big Bang? Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori ini dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat. Peristiwa ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam segala bentuk, termasuk bumi. Ringkasnya, peristiwa ini membentuk sistem tata surya. Apa yang terjadi setelah peristiwa Big Bang tersebut? Pasti penasaran ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pada awalnya, bumi berbentuk gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Selanjutnya, keadaan bumi semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses tersebut berjalan cukup panjang, kurang lebih 2,5 miliar tahun yang lalu, hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Seperti itulah proses terbentuknya alam semesta, termasuk bumi yang kita tinggali saat ini. Setelah kita membahas mengenai terbentuknya alam semesta, sekarang kita akan membahas mengenai proses perkembangan bumi menurut teori geologi. Adik-adik pasti bertanya, apa sih teori geologi itu? Teori geologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembentukan bumi secara keseluruhan. Proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan masa. Yang pertama, masa Arkaikum. Kedua, masa Paleozoikum. Ketiga, masa Mesozoikum. Dan yang terakhir, masa Neozoikum. Dari keempat tahapan masa tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa Arkaikum. Masa Arkaikum merupakan masa tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, keadaan bumi masih labil, menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Pada masa itu, belum ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini karena temperatur bumi masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Selanjutnya, masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi sudah mulai stabil, walaupun belum secara menyeluruh, dan sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan mikroorganisme, serta muncul juga hewan-hewan amfibi dan beberapa jenis tumbuhan. Masa ini disebut juga zaman kehidupan pertama. Selanjutnya, masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga zaman kehidupan kedua, yang diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada saat ini, bumi sudah semakin stabil. Sudah mulai muncul beragam hewan bertubuh besar, seperti dinosaurus, gajah purba, atau mamut.
Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini, tetapi kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbukan meteor raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang yang menyusui. Yang terakhir, masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, hal yang menonjol adalah munculnya jenis primata seperti kera. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam dua kala. Yang pertama, kala Pleistosen, dan yang kedua, kala Holosen. Pada kala Pleistosen, diperkirakan manusia purba mulai muncul. Dan pada kala Holosen, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti